Oke, jadi hari ini kita melanjutkan diskusi ya. Jadi kemarin Senin lalu kita bahas tentang gaya gesek. Ini beserta contoh-contohnya. Ya. Jadi hari Senin lalu, ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah benda gitu ya, di sini ada gaya normal, ada gaya berat, ya. Maaf, ini ketika bergerak ya. Ini ketika diam gitu ya, ada gaya gesek statis yang sifat-sifatnya seperti ini. Kemudian ketika dia sudah bergerak, ada gaya gesek kinetis gitu ya. Kemudian kemarin kita bahas tentang benda bertumpuk seperti ini. Ya, bagaimana kita mencari F-nya gitu ya. Ketika dia itu benda M besarnya ditarik yang di bawah. Ya. Kemudian yang skema kedua itu seperti ini, yang di atasnya didorong atau ditarik, bisa juga sama. Kemudian apalagi contohnya? Nah ini contoh apa namanya? Dua benda tapi seperti ini. Jadi dia kasar gitu ya. Jadi berapa kecepatan F minimal agar supaya M itu tetap diam terhadap M besar, M kecil tetap diam terhadap M besar, atau dengan kata lain, M kecil dan M besar bergerak bersama-sama. Kemudian ini ada terkait dengan bidang miring ya. Jadi ini ada koreksi sebenarnya ya dari yang kemarin. Jadi X dengan Y ini itu adalah kita ambil titik nolnya itu di sini. Jadi X dan Y itu adalah posisi pusat massa balok. Ya. Jadi ini terhadap yang garis horizontal itu adalah X, yang apa namanya vertikal itu adalah Y, dan keduanya adalah fungsi dari T. Kemudian kalau kita ketahui jadi diketahui ini adalah ketinggian awal gitu. Jadi kemarin itu ada koreksi sedikit ya. Koreksi sedikit. Jadi terkait dengan kalau ininya nggak masalah, ini tidak berubah, yang apa namanya? Yang pakai koordinat bidang miring. Tapi yang berubah ketika kita pakai koordinatnya yang terhadap lantai ya. Jadi seperti ini. Jadi yang berbeda itu adalah ini. Jadi kalau posisi pusat massa ketika dia itu sudah bergerak, ya sejauh dengan ketinggian Y, ketinggian akhirnya ini berarti adalah H kurang Y gitu ya. Apa namanya? Beda ketinggian, jadi dari awal dikurangi ketinggian akhirnya. Kemudian apa namanya? Yang horizontalnya itu dia adalah X ya, karena dia bergerak dari titik 0 ke suatu titik di X ya, di sepanjang ini titik apa, bidang miring. Nah kemudian yang S-nya itu adalah yang hipotenusanya garis bidang miringnya gitu ya, ST. Jadi ini keduanya fungsi dari T. Dan A itu sama dengan turunan kedua dari S gitu. Nah sebenarnya yang berbeda itu nanti ininya apa namanya, yang ininya tetap ya. Jadi nanti yang berbeda itu kalau ini saya turunkan, mana tadi ini saya turunkan, karena H-Y per X itu sama dengan theta ya. H ini konstan, Y-nya itu berubah. Jadi percepatan AY ini adalah sama dengan minus dari AX tangan theta. Jadi AX itu kita ambil positif ya, sehingga dia itu negatif wajar. Kenapa? Karena arahnya ke bawah gitu ya. Jadi sebenarnya salah satu, jadi gini alternatifnya, Anda bisa juga pakai di sini minus, misalkan ya, maaf, di sini minus, di sini plus bisa, tapi di sini juga harus minus. Gitu.
Sehingga nanti kalau di sininya jadi minus, ini nanti jadi plus. Itu juga bisa. Tidak masalah. Jadi ini mengikuti bahwa kalau yang ke bawah itu negatif, ke atas positif, gitu ya. Sedangkan minus di sini dia terkait dengan arah apa namanya A-nya yang bergerak ke bawah. Jadi itu Anda bisa pakai konvensi seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Jadi ada koreksinya itu di sini. Kemudian untuk yang ininya tetap sama, gitu ya, bahwa X di sini adalah sama dengan ini, jadi ini tidak berubah. Bahwa AX di sini bisa saya nyatakan dengan G sin theta seperti ini. Itu koreksinya. Ada pertanyaan nggak terkait ini? Ada pertanyaan? Cukup jelas atau bagaimana? Kalau enggak saya lanjutkan. Kalau sudah cukup jelas. Cukup jelas, Pak. Suara Anda nggak kedengeran ya? Cukup jelas ya? Oke, kalau tidak ada berarti saya lanjutkan. Nah, kalau yang ini gimana? Ketika diambil, maaf, diambil bidang miringnya bergerak. Nah, diambil bidang miringnya bergerak, ya. Jadi titik nolnya itu kita geser di suatu titik di lantai, gitu ya, tidak lagi di sini. Jadi titik nolnya itu di sini, sehingga nanti kalau karena ini bergerak, kita anggap ini ada suatu tambahan koordinat terkait dengan titik pada bidang miringnya. Ya, misalkan di sini nih, jadi ini adalah X1, sedangkan X itu adalah posisi dari pusat massa dari apa namanya, dari balok M kecil, sedangkan Y itu adalah ketinggian dari balok M kecil. Nah, sehingga nanti segitiganya ketika awalnya di 2H, kemudian itu bergerak ke suatu titik di bidang miring, ketika benda itu mulai bergerak, balok M kecil mulai bergerak, bidang miring M besar itu dia mulai bergerak kemana? Ya, kita tebakan ini adalah ke arah kiri ya, ke arah kiri. Sehingga nanti akan ada apa namanya penambahan ini. Jadi H dikurangi Y itu adalah sama dengan X dikurangi X1. Gitu. Ada pertanyaan nggak di sini? Atau cukup jelas? Pak, saya izin bertanya. Ya. Kalau untuk H dikurangi Y itu berarti meninjaunya yang balok kecilnya, Pak? Iya, koordinat balok kecilnya. Karena kan bidang miring M kecil ini kan dia bergeraknya kan horizontal. Oke, jadi ketinggiannya pasti tetap kan, tidak berubah. Jadi sebenarnya bisa aja kita tambahkan suatu konstanta, tapi itu tidak merubah perhitungan, jadi sama aja sih pada akhirnya. Jadi yang bergantung pada T itu adalah Y, ya, X, dan X1. Gitu. Ada lagi yang lain? Nah, jadi perhitungannya sama dengan yang tadi, bukan sama, mirip dengan yang tadi. Kalau Anda pakai koordinat bidang miring, jadi intinya sama. Ya. Jadi ini saya pakai yang aturan apa namanya? Aturan yang tadi ya, Anda bisa pakai yang ke bawah itu minus, ini plus, karena bidang miring berat kebun, jadi yang di sini minus gitu. Sedangkan yang di X-nya dia positif, kenapa? Karena apa namanya? Dia bergerak ke kanan. Ini untuk yang balok kecil. Sedangkan balok yang besar, ya,
Itu gaya-gaya bekerjanya itu seperti biasa ada yang vertikal gitu ya. Yang vertikal itu ada dua. Pertama, karena dia itu kan ada aksi apa namanya? Aksi dari gaya normal yang di sini ya. Sehingga di sini ada n. Nah, berarti di sini nanti kalau ini terhadap theta itu nanti kita uraikan terhadap sumbu koordinat yang ini yang y vertikal x horizontal. Jadi komponen vertikalnya itu nanti ada koreksi karena dia itu bergerak hanya sepanjang sumbu x. Berarti sigma fy di sini untuk yang apa namanya bidang miring itu adalah sama dengan ini n1 kurangi nb dikurangi n besar cos theta itu 0. Oke, sedangkan fx-nya karena dia bergerak ke kiri, jadi ini adalah minus di sini. Soalnya tidak perlu minus juga nggak masalah, n itu nanti di situ bisa bernilai positif atau negatif. Jadi Anda bisa di sini tulis plus juga nggak masalah. Tapi kalau di sini plus, di sini juga plus. Jadi nanti nilai AX-nya itu bisa positif atau negatif, itu AX prime namanya saya sebutnya. AX prime itu adalah kecepatan horizontal ke kiri dari bidang miring. Ya, jadi hubungannya nanti antara apa namanya AY min AY prime min AY sama dengan AX kurangi AX prime tangan theta. Oke, ini juga berlaku dan ini juga berlaku ya yang rumusan ini. Jadi nanti Anda bisa pertanyaan menyatakan percepatan bidang miring M itu terhadap G, theta, M besar dan M kecil. Kira-kira seperti itu, nanti Anda kerjakan sendiri aja. Jadi cuma masalah teknik teknik detail yang harus Anda kerjakan. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Halo, halo. Boleh Pak, dilanjut Pak. Oke, dilanjut ya, saya lanjutkan. Oke. Nah, sekarang berikutnya sebelum ke sini ini contoh tadi contoh ke-6 ya. Ini contoh ke-7. Sebelum sebentar. Ini contoh ke-6 ya. Contoh ke-6. Nah, contoh ke-6 ini misalkan saya punya dua benda gitu ya. Ini dia dengan katrol, ini ada benda M besar, di sini M kecil. Ini permukaannya kasar. Jadi katrol yang rata bermassa dan tali tentunya rigid gitu ya. Tali itu rigid, artinya ketika benda digantung ini dia tidak berubah panjang. Kalau berubah panjang ya berarti ada percepatan. Gitu ya. Jadi yang A itu tentukan syarat M kecil agar M besar itu diam. Jadi analisanya seperti biasa, pada benda M kecil itu hanya ada gaya berat ya, dan gaya tiang tali, dan dari hukum 1 Newton karena ini tetap diam berarti T-nya sama dengan M kecil kali Q. Sedangkan pada benda M besar itu ada yang bagian vertikal ya. Maaf, ini apa ya? Mungkin kemarin ada yang kelompat atau apa. Oh, sorry. Ini berarti sigma fx ya. Jadi karena benda M kecil, M besar ini adalah setimbang ya, berarti sigma fx ini 0. Ya, jadi didapat bahwa T di sini adalah sama dengan Fs. Oke.
Maaf. Ini seperti ada yang hilang ya. Ini kayaknya ada yang hilang ini. Sebentar. Mana ini? Apa ini? Yang hilang. Oke. Ini salah satu kelemahan Windows begini. Oke. Jadi ini jadi kalau ya, jadi kalau kita masukkan ke sini, ya, jadi karena apa namanya T itu sama dengan Fs, sedangkan T di sini sama dengan Mg, gitu. T sama dengan Mg, jadi nanti saya dapatkan Mg sama dengan Fs agar supaya ini tetap diam. Fs di sini harus lebih kecil atau sama dengan Fs maksimum. Dan Fs maksimum ini adalah sama dengan Ms kali Mg. Jadi didapatkan syarat agar supaya sisi ini tetap diam, berarti M kecil di sini itu harus lebih kecil atau sama dengan Ms kali M besar. Oke. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Oke. Kemudian kalau dia itu dipercepat bagaimana? Nah, kalau dia itu dipercepat, jadi apa namanya M kecil ini seperti ini, ya minus Mg tambah T, ya karena dia percepatannya ke bawah di sini ada minus. Jadi kalau mau Anda pakai Mg kurangi T sama dengan M kali A juga nggak masalah, ya karena itu berarti nanti nilainya positif atau negatifnya itu ada di masing-masing ini, masing-masing apa namanya, masing-masing dari G, T, dan A. Jadi kalau seperti ini saya anggap G, T, dan A itu positif, sehingga saya perlu keluarkan ininya minusnya, tandanya. Oke. Dan pada ini yang kedua, ya ini yang kedua, pada benda yang besar itu didapat bahwa yang tadinya gaya gesek statis itu berubah jadi gaya gesek kinetis. Dan kalau Anda lihat dari hukum kedua Newton, ya, bahwa dari sini T min Fk itu sama dengan M besar kali A. Jadi nanti kalau Anda masukkan, ya, dari sini ke sini, ini akan Anda mendapatkan ini. Jadi Mg dikurangi Fk sama dengan M kecil tambah M besar kali A. Dan didapat bahwa A-nya itu sama dengan M kecil kurangi mu K kali M besar dibagi total massa, ya, dikali dengan G. Sampai sini cukup jelas? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan
Sebentar. Ada pertanyaan? Tidak ada. Pak, izin, ya. Pak, izin bertanya, Pak. Itu yang MG min FK sama dengan dalam kurung M kecil plus M besar kali A itu M kecil dari plus M besarnya dari mana ya, Pak? Jadi persamaan ini yang atas. Ini kalau Anda kalikan minus semua gitu ya. Jadi ini jadi MG kurang T sama dengan M kali A. Ini Anda jumlahkan dengan yang ini. Oh ya, baik, Pak. Masih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang kelas kemarin ya. Jadi mungkin nggak kalau dia itu bergerak kalau dia itu kan keseimbangan itu ada dua molekul 1 Newton. Ada diam yang terkait dengan tadi gaya gesek statis, ada satu lagi yang setimbangnya itu kinetis, yaitu dia bergerak dengan kecepatan konstan atau gerak lurus beraturan. Nah, kalau gerak lurus beraturan itu berarti A-nya kan 0. Ya. Nah, sedangkan untuk kasus dia itu ada gaya gesek, ya, keadaannya itu yang dipakai Fs atau Fk di sini. Kalau ketika A-nya sama dengan 0. Pertanyaannya. Halo. Nindya di Larasati. Nindya. Oke, lagi ke toilet. Indira Pramudita. Oh iya Pak. Kira-kira kalau A-nya konstan, itu bagaimana? Gaya geseknya itu menjadi statis atau tetap kinetis? Menurut saya tetap statis. Pak. Statis. Oke. Priscilia Aulider. Menurut saya tetap statis juga, Pak. Tetap statis. Ezra. Tetap statis juga, Pak. Oke. Akbar Maulana. Kinetis, Pak. Kinetis. Daven. Menurut saya kinetis, Pak. Oke. Ya, jadi kalau dia itu bergerak, kan bergerak ya. Namanya dia juga bergerak. Jadi kalau benda itu diam awalnya, ya, kalau menurut hukum 1, ya kalau dia itu diam, ya berarti seterusnya itu diam. Kalau benda itu bergerak, berarti seterusnya bergerak. Gitu. Jadi kalau dia itu mulainya dari bergerak, ya tentunya ya kinetis. Jadi FK-nya bukan statis, itu kinetis. Jadi kalau yang Fs-nya itu awalnya dia itu diam, ya berarti statis. Tapi kalau awalnya dia itu terus bergerak, ya istilahnya tanpa istirahat, gitu ya, itu berarti kinetis. Mungkin nggak kondisi seperti ini itu memungkinkan. Nanti kalau Anda praktikum fisika dasar, jadi ini sebagai contoh ini aja, sebagai contoh gedangkan eksperimen. Gedangkan itu dari bahasa Jerman yang bahasa Inggrisnya thought, pikiran, eksperimen pikiran. Tapi alat ini mungkin ada real di lab fisika dasar ada. Jadi kalau misalkan saya punya sistem yang seperti tadi, ini ada M besar, ya, kemudian dia dihubungkan oleh sebuah katrol, misalnya katrolnya itu masanya dapat diabaikan. Ya. Nah, jadi dia menggantung dua benda, gitu ya. Ini ada M besar yang berupa balok, ada M kecil yang berupa cincin.
berupa cincin. Itu diikatkan. Nah, pastinya ketika benda ini bergerak, ya itu kan pasti dipercepat ya. Oke, pasti dipercepat ya kan, dengan percepatan A gitu ya. Jadi talinya dianggap rigid. Nah, ketika sampai pada ketinggian tertentu, di sini ada sebuah alat. Dia ini bolong berupa cincin, tapi dia ada seperti apa di sini ya? Alat yang buat menahan benda di atasnya ini. Jadi ketika kedua benda ini masuk ke sini, cuma benda M besar aja yang lolos ke sini. Jadi yang M kecilnya itu tetap istilahnya terhalang gitu oleh alat ini. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, awalnya kan sistem ini bergerak dipercepat. Tapi ketika setelah melewati ini, kan seharusnya kalau menurut analisa gaya kita kan ini harusnya kan istilahnya dalam tanda kutip ya, sama kan antara T di sini dengan T di sini yang sama dengan M besar kali G kan. Kalau betul di sini ada MG ada T dikurangi yang ini istilahnya jadi T dikurangi FK ya, dikurangi FK. Jadi seharusnya antara tegangan talinya ini kan istilahnya bisa dikatakan sama ya, itu artinya percepatannya itu 0. Oke, seharusnya, tapi nyatanya ini bergerak. Jadi tidak mungkin ini istilahnya diam, ya. Karena awal sudah bergerak, berarti dia nanti bergerak dengan kecepatan konstan. Oke, cukup jelas? Atau ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, itu yang bolong itu yang bagian mana ya, Pak? Apa? Bolong itu. Yang bolong ini. Maksudnya Iya, Pak. apa? Kok bisa bolong gitu, Pak? Ya memang alatnya seperti itu. Kalau saya sih udah pernah melakukan percobaannya, jadi kebayang alatnya. Ya nanti kalau Anda coba ini coba. Sebenarnya bentuknya sih tidak seperti ini, tapi bentuknya itu bentuk percobaannya itu adalah seperti ini. Jadi ada balok gitu ya. Ini ada M kecil dengan M besar seperti tadi skemanya. Terus ketika benda ini turun ke bawah gitu ya, M kecilnya ada plus M besarnya. Terus M besarnya itu ditahan. Jadi kan seharusnya kan tegangan talinya itu ya karena masanya itu sama kan seharusnya dia harusnya kan diam ya kalau dari sisi statisnya, tapi statis itu kan ada dua. Ada yang diam, ada bergerak dengan kecepatan konstan. Yang kita ambil itu adalah kecepatan konstan. Jadi alatnya itu ada memungkinkan. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Bertanya Pak, izin Pak. Ya. Berarti itu tuh kalau si cincin yang nggak dipasang itu tuh setimbang ya Pak? Jadi si cincin itu cuma untuk ngasih percepatan aja di awal supaya si sistem punya kecepatan ya Pak? Iya. Kalau dia itu apa istilahnya? Ya jadi artinya kalau misalkan si cincinnya itu tidak ada harus setimbang. Oke Pak. Makasih Pak. Setimbang itu ada dua ya, ada yang statik, ada yang kinetis. Ingat. Ada lagi yang lain? Oke, contoh yang ketujuh misalkan ini ada sistem ya. Jadi katrol yang rata bermassa, ada tegangan tali di situ.
Ya, jadi apa namanya? Jadi sistemnya ini adalah benda M besar, yang masanya M besar itu dia turun ke bawah. Jadi bergerak dengan kecepatan yang sama. Kenapa? Karena talinya itu rigid, jadi dia tidak berubah panjang ketika benda ini bergerak. Jadi percepatan antara M besar dan M kecil itu sama, cuma berbeda arah saja. Yang M kecil ke atas, yang M besar itu ke bawah. Jadi analisa gaya pada apa namanya benda M besar, nah itu seperti ini. Jadi karena dia itu bergerak ke bawah, ini jadi minus M besar G tambah T, nah di sini jadi minus. Sehingga nanti akan Anda dapatkan, kalau Anda kalikan minus lagi, itu adalah MG kurang T sama dengan M kali A. Kemudian kalau benda di M kecil, ya, itu jadi seperti ini, karena dia bergerak ke atas, ini adalah T kurangi MG sama dengan M kali A. Jadi kalau Anda jumlahkan antara minus ini tambah ini, jadi didapatkan bahwa A-nya itu adalah sama dengan M besar dikurangi M kecil dibagi M plus M besar plus M kecil. Jadi artinya kalau M besar sama dengan M kecil, itu berarti kan percepatan A-nya 0. Ya. Itu ada dua kemungkinan. Jadi pertama itu ada setimbang, dia itu diam, statis, atau dia bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, seperti eksperimen tadi lah gitu kurang lebih. Oke, berikutnya saya akan bahas tentang ini kalau ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan akan saya lanjutkan. Rasanya cukup jelas ya, ini di SMA juga ada pelajari. Nah, sekarang tentang dinamika gerak melingkar. Ya. Jadi kalau gerak melingkar itu kita lihat di sini ada titik pusat dan partikel di sini geraknya dia berbentuk lingkaran ya, masanya M kecil dan biasanya ini vektornya begini ya, sorry. Ini Anda abaikan aja yang garis merah yang tadi kemarin itu karena dicoret atau apa ya. Jadi dalam gerak melingkar itu ada dua komponen yang ditinjau, yaitu adalah komponen radial dan komponen tangensial. Jadi radial itu adalah jumlah gaya pada komponen radial itu sama dengan M kali AR, dan AR di sini itu adalah percepatan sentripetal. Jadi di sini minus. Dan minus di sini artinya dia arah menuju titik O atau pusat lingkaran, jadi menuju pusat. Sedangkan tangensial itu adalah F theta sama dengan M kali A theta, ini adalah M alpha kali R. Kalau ada ditulis lengkap, A-nya itu adalah ada AR yang merupakan percepatan sentripetal dengan A theta yang merupakan percepatan tangensial gitu ya. R dan E theta itu adalah masing-masing adalah ini radial, yang ini tangensial. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang ER sama E theta itu apa ya, Pak? Itu satuan atau gimana, Pak? Yang mana AR? Pak. ER sama atau L itu. Oh, ER di sini. Oh iya. Ya. Yang ini adalah vektor satuan arah radial. Sedangkan yang ini adalah vektor satuan arah tangensial.
Jadi kalau ER itu arahnya keluar ke sana. Sedangkan ER itu adalah ke sana. Maaf. ER lagi. Theta. Maaf. Itu ininya. Jadi kalau ER di sini dia keluar, tapi kalau minus dia menuju pusat. Jadi kalau ER positif dia menjauhi pusat, kalau dia itu negatif menuju pusat. Sedangkan E theta dia dianggap positif kalau dia berlawanan arah dengan jarum jam. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Cuma yang nomor sebelum ini, Pak, masih agak bingung sedikit, Pak. Yang ini. Sorry. Yang mana yang ini bukan? Iya, itu, Pak. Ya. Yang waktu bagian jadi A sama dengan M tambah M kurang M tadi, Pak. Yang ini? Nah, iya, Pak. Nggak dikali G, Pak. Oh iya, dikali G ya. Betul, Anda betul. Kali G. Ya. Ada lagi? Ini kayaknya kemarin saya tulis, ya apa saya lupa ya. Rasanya saya tulis deh, mungkin suka hilang, saya nggak ngerti juga. Windows itu mana? Sebagai sistem Windows. Ya ini dikalikan G betul. Dikalikan G. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Udah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, jadi saya lanjutkan. Ya. Ini kemarin saya belum bilang di sini. Alfa di sini adalah percepatan sudut. Ya. Jadi alfa di sini itu adalah percepatan sudut. Sudut. Ya. V di sini kita tahu itu adalah omega cross R ya. Omega cross R. Sorry. Ya. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau saya ambil besarnya, berarti ini adalah V sama dengan omega kali R ya. Gitu. Nah, jadi ada yang disebut namanya gerak GMB, gerak melingkar beraturan. Ya, itu adalah alfanya sama dengan 0. Jadi omega konstan. Nah, kalau GMB di sini itu berarti apa? Tetanya itu 0 kan ya? Karena kan A theta itu sama dengan ini, alfa kali R. Jadi kalau alfanya 0, itu adalah A theta-nya 0. Jadi tidak ada percepatan tangensial, tapi masih ada percepatan sentripetal. Jadi makanya kalau gerak melingkar itu, walaupun alfanya sama dengan 0, kalau omeganya konstan, tetap masih ada percepatan. Sedangkan yang namanya GMBB, itu cuma dibilangin alfa konstan, tapi tidak 0. Konstan. Tapi tidak sama dengan 0.
Jadi ini kasus kedua ini itu masih ada percepatan tangensialnya. Apalagi kalau dia itu gerak melingkar, berubah, tidak beraturan, GMBTB. Gitu. Seperti itu. Itu cuma masalah penamaan saja. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Pak, izin bertanya. Ya. Itu kalau ada percepatan sudut berarti kita udah masuk ke torsi, bukan Pak? Sebenarnya torsi itu tidak harus apa ya, kalau pakai alfa itu berarti memang ada torsi itu. Ada torsi, tapi itu nanti akan dibahas. Bukan di sini, tapi nanti mungkin beberapa minggu ya, mungkin setelah, bahkan mungkin setelah ujian kedua ya. Ujian pertama, maaf. Ujian pertama jangan lupa ya, tanggal 23 Oktober, seingat saya. Berdasarkan SAP Kutilaksana 23 Oktober, jadi kurang ya sebulanan lah, kurang lebih sebulan lebih. Sebulan lebih 7 minggu, 7 hari maaf. Ada lagi yang lain? Pertanyaan? Oke. Ini sebagai contoh misalkan ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah mobil, dia itu naik puncak, gitu ya. Nah puncak ini bisa dikatakan apa namanya, bisa dianggap sebagai lingkaran dengan jari-jari R besar, gitu ya, pusatnya. Jadi ketika di puncak itu apa yang terjadi? Jadi kalau misalnya dia bisa sebagai balok, gitu ya. Jadi ini ada massa M besar, M kecil, gitu ya, ada vektor normal di sini, ada apa namanya, gaya berat M kecil kali G. Gitu. Jadi dalam hal ini karena apa istilahnya untuk di puncak ini itu jumlahan gaya pada arah tangensial ke nol ya, jadi yang tinggal apa namanya, tinggal yang ada yang tidak nol itu adalah pada elemen radialnya. Gitu. Ini adalah minus karena dia menuju pusat ya, minus mg, m kecil g tambah m besar sama dengan m kali AR. Jadi AR di sini ada minus ya karena dia itu menuju ke pusat, sehingga nanti bisa didapatkan mg sama atau n sama dengan mana tadi? Oh enggak ya. Jadi nanti bisa Anda dapatkan bahwa m di sini itu adalah mg ditambah mv kuadrat per r besar. Itu untuk menghitung misalkan gaya normalnya di pas di puncaknya. Kalau yang di sininya beda lagi. Kemudian contoh yang ke-9 ini misalkan ada balok gitu ya bergerak. Ya dia cuma tetap di meja, itu ini titik pusatnya, ini misalkan panjangnya L, ini dianggap licin. Ini ada garisnya. Kemarin katanya harus sudah dihapus ya. Mohon maaf. Oke. Oke. Nah, jadi kalau Anda lihat dari tampak atas itu seperti ini. Ininya licin. Jadi cuma gaya tegang kali saja yang apa namanya menuju ke pusat ya, tegangan tali. Jadi ini sama dengan minus T ya, jadi sedangkan Fn di sini kan cuma minus mv kuadrat per L gitu ya. Jadi ini adalah T sama dengan mv kuadrat per L. Jadi ini dianggap GMB lah ya. Ini gerak melingkar beratur. Jadi dianggap alfanya diambil 0. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Izin bertanya, Pak. Ya.
Kalau dari percepatan radial, apakah ada hubungannya dengan percepatan sudut, Pak? Percepatan radial. Iya, Pak. Maksud Anda percepatan radial itu yang sentripetal atau bagaimana? Iya, yang sentripetal ini, Pak. Kenapa? Kan kalau yang tangensial tadi alfa dikali R kan, Pak? Iya. Kalau yang radial nggak ada hubungan apa gimana, Pak? Kalau sentripetal itu kan dia itu besarnya V kuadrat dibagi R kan? Atau L lah di sini. Maksudnya hubungannya apa dengan ini, apa namanya? Ya, relasi dengan percepatan sudut, Pak. Oh, itu kan ini aja kalau secara umum kan, ini aja kan V di sini kan sama dengan omega kali R. Yang ini nih. Kelihatan ya? Omeganya ini kan kalau alfa itu kan sama dengan turunan dari alfa di sini kan sama dengan turunan dari d omega per dt. Hubungannya ini aja palingan. Jadi dia tidak ada hubungan secara langsung gitu ya. Masing-masing ada komponen yang ada yang radial, ada yang tangensial. Jadi sebenarnya kalau diketahui omega itu bisa kita ketahui alfa itu aja. Jadi kalau omeganya konstan berarti alfanya kan 0. Maksud pertanyaannya seperti itu atau bagaimana? Ya gitu, kayak gitu lah, Pak. Ini, oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, Terima kasih. berarti di omega gitu aja. Ada lagi yang lain? Pak, saya mau izin bertanya, Pak. Ya. Itu tadi FR-nya itu kan sama dengan min T ya, Pak. Berarti arahnya itu berlawanan dengan T ya, Pak? Yang mana-mana yang tadi contoh? Yang terakhir kita bahas nomor 9. Ya, ini kenapa? Itu kan sigma FR-nya kan min T. Berarti itu arahnya berlawanan dengan T atau bagaimana? Enggak, jadi gini, untuk gerak melingkar, jadi gini, tanda minus itu tidak harus dia sifatnya menghambat atau ya sifatnya menghambat ya maksudnya. Jadi kalau di sini kalau di gerak melingkar itu biasanya min di sini itu dia tandanya dia ke pusat, menuju pusat. Jadi T di sini kenapa minus? Karena dia menuju pusat. Itu. Oh, begitu. Oke, makasih, Pak. Ya, sama halnya juga dengan ini percepatan di sini kan ada minus. Ini bukannya menghambat, tapi dia menuju pusat. Jadi interpretasi fisis minus itu tidak harus menghambat. Jadi dia bergantung arah. Karena kan apa namanya seperti saya bilang tadi, kalau radial itu kan vektor kesatuan radial itu kan dia keluar. Ya, seperti ini di gambar ini. Jadi kalau dia itu minus berarti dia ke dalam gitu aja. Ada lagi yang lain? Jadi ini tampak apa ya? Tampak samping ya. Jadi dia bergerak hanya di sepanjang pada bidang ini. Ya. Ini tampak atas, ini tampak sampingnya kali ya kita sebut ya. Jadi dia bergerak ke sana gitu ya. Ini licin. Jadi karena dia hanya bergerak pada meja, jadi gaya horizontalnya dia akan saling mengimbangkan. Jadi gaya normalnya itu akan sama dengan mg gitu. Kemudian contoh yang ini contoh keberapa ini? Ini contoh ke-8, ini kemarin itu saya salah ya, saya contoh 10 ya. Oke. 10. Ya, nah, kalau contoh 10 gini, misalkan seperti ini. Jadi ini ada misalkan bola kecil, ya, ini ada tali yang rigid, gitu ya, panjangnya L, gitu ya. Biasanya diketahui itu ini. Jadi peluru bola ini dia bergerak melingkar, gitu ya. Jadi ini seperti membentuk kerucut, gitu ya. Kebayang kan ya? Kebayang lah ya. Anda bisa lihat di buku.
Jadi gaya bekerjanya pada apa namanya peluru yang masanya M kecil ini itu adalah gaya tegang tali dengan gaya berat gitu. Jadi karena kita harus menguraikan pada masing-masing ini terhadap radial dengan vertikal mirip seperti yang ini. Ya. Jadi sigma. Jadi gaya-gayanya itu adalah Anda uraikan terhadap sumbu Y dan radial gitu ya, yang terhadap yang kata Y dengan X lah ya. X di sini tidak lain sebenarnya adalah arah radial gitu, jadi titik ini. Jadi sigma FY di sini adalah T sama T cos theta sama dengan MG gitu ya. Kemudian kalau untuk yang FR karena dia itu arahnya ke pusat dia jadi minus, dan di sini sama dengan minus MV kuadrat dibagi R besar, di mana R besar di sini itu adalah L sin theta. Oke, ini dianggap alfanya sama dengan 0, jadi dianggap ini GMB. Ini misalkan untuk GMB. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke. Jadi ini karena ini adalah GMB. Kenapa? Karena untuk arah tangan sial itu tidak ada jumlahan gayanya. Jadi sehingga percepatan tangan sialnya pasti 0. Begitu juga dengan yang ini ya, gitu. Di sini adalah GMB. Kenapa? Karena percepatan tangan sialnya itu tidak ada gaya yang arahnya untuk kasus ini ya, arahnya searah dengan arah gerak melingkarnya gitu ya. Arah garis singgung misalnya gitu. Jadi ini masih GMB dalam hal ini. Nah, ini sebagai contoh aja. Kemarin di kelas ada pertanyaan terkait dengan masalah centrifugal force ya. Jadi dalam tanda kutip centrifugal force. Jadi sebenarnya sentrifugal itu, percepatan sentrifugal itu sebenarnya adalah reaksi dari reaksi dari adanya percepatan sentripetal. Ini sebagai contoh aja. Jadi kalau misalkan Anda naik bis atau naik kendaraan, ketika Anda belok berputar ke kiri itu kan Anda seolah-olah Andanya mengalami istilahnya seperti terlempar keluar gitu kan ya. Nah, tapi secara keseluruhan sistem Anda mobil tersebut itu sebenarnya mengalami yang disebut namanya yaitu sentripetal ya. Jadi mobil tersebut atau bis tersebut mengalami percepatan sentripetal gitu ya. Sedangkan Andanya itu mengalami istilahnya reaksi dari percepatan sentrifugal gitu, karena Anda kan seolah terlempar keluar. Jadi kalau sistemnya misalkan Anda dan bis, itu kan Anda diam terhadap bis kan, artinya Anda duduk gitu ya. Jadi artinya sebenarnya kalau kita lihat dari luar, pengamat di luar itu yang mengalami nanti percepatan sentripetal itu adalah jumlah total. Jadi adalah massa bis atau di sini diwakili oleh lingkaran yang berongga ini, yang M besar ditambah dengan massa penumpangnya yang M kecil lagi. Oke? Ini sebenarnya yang dilihat dari luar. Nah, tapi kalau kita dari dalam, sebenarnya Anda itu nanti mengalami gaya atau dalam tanda kutip gaya fiktif ya, akibat adanya percepatan sentripetal. Itu di sini ada akibatnya ada percepatan sentrifugal yang menyebabkan dalam tanda kutip ada gaya fiktif yang disebut namanya gaya sentrifugal. Jadi sentrifugal itu di situ terkait dengan gaya fiktif atau percepatan fiktif gitu. Jadi yang aslinya itu adalah sebenarnya sentripetal. Cukup jelas ya.
Jadi kalau misalkan seperti ini, misalkan Anda nempel di sisi kirinya, Anda diam gitu, jadi ketika Anda berputar ya berarti gaya sentrifugal yang nanti Anda alami itu besar itu adalah M kecil V kuadrat dibagi R-nya yang besar. Jadi percepatannya sama besarnya, cuma arahnya berlawanan. Sehingga nanti kalau Anda mendapatkan seolah-olah ada gaya-gayanya, itu berarti sini adalah gaya normal, karena Anda nempel di dinding, itu berarti kali sama dengan M kecil kali V kuadrat dibagi R besar. Jadi itu kurang lebih gambaran tentang percepatan sentrifugal sebagai reaksi dari percepatan sentripetal. Jadi fisisnya yang kita pakai itu sebenarnya adalah percepatan sentripetal, bukan sentrifugal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, tidak ada. Oke, nah. Sekarang ada kasus seperti ini. Ada kasus misalkan kalau ini gerak lingkar berubah tidak beraturan. Jadi ini misalkan ini ada peluru gitu ya. Hasilnya yang kecil gitu. Dia gravitasi ke bawah ini. Dia Anda kan suka main ini tuh. Apa tuh namanya yang peluru atau benda itu yang diputar secara vertikal, ya, diputar secara vertikal. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Ini pokoknya kalau yang tidak kebayang, ya Anda bisa lakukan sendiri. Di theta misalkan, jari-jarinya katakanlah terkait ini adalah R. Nah, ini gaya-gaya yang bekerja ini untuk di sini itu apa? Jadi ini ada gaya tegang tali, ada yang kecil kali G. Ya. Jadi kalau di sini sudutnya itu adalah theta, berarti di sini adalah theta ya. Sama seperti tadi. Bentar. Ya, theta. Gambarnya itu nggak seperti ini. Oh ya, oke. Nah, jadi kalau ini berarti ini adalah theta gitu. Nah, kalau yang ini itu berarti nanti ada komponen dari gaya radial, ya. Gaya FR. Ya. Jadi kalau Anda uraikan gaya berat ini ke arah tangensial dan apa istilahnya, ke arah tangensial dan gaya radial gitu ya. Maaf. Ini jadi sama dengan min T ditambah apa namanya Mg cos theta itu sama dengan M AR ya, yang sama dengan minus M V kuadrat per R. Oke. Sedangkan sigma F theta itu sama dengan apa?
sin theta sama dengan M A theta. Ini adalah sama dengan M alfa kali M. Nah ini bisa juga dibuat. Ini adalah minus M omega kuadrat M. Nah, cuma sebagai catatan di sini ada tanda minus di sini. Oke. Sebenarnya nanti akan saya jelaskan tanda minus ini itu terkait dengan nanti arah pulih. Ini tidak terkait dengan osilasi. Nah ini contoh adalah analisa gaya gitu ya. Terkait dengan gerak benda yang diputar secara vertikal. Ada pertanyaan nggak terkait dengan hal ini? Bapak, saya mau nanya. Ya. Ini kan yang radialnya itu gaya radialnya itu kan sumbu Y sama sumbu X-nya miring, jadi MG-nya dikali cos kan. Nah, kalau misalkan sumbu Y sama X agak miring, jadi yang dikali cos-nya theta itu, tegangan tali itu boleh nggak, Pak? Atau nggak boleh? Jadi gini, ini kan dia ini berbeda dengan yang kasus yang di sini ya. Kasus yang ini berbeda. Kalau yang ini diuraikannya, karena kan dia bergeraknya sepanjang ini, sepanjang kerucut ini. Sehingga nanti penguraiannya itu adalah penguraian dari tegangan talinya, gitu, tegangan talinya. Jadi T di sini diuraikan antara sumbu X dengan Y, dalam hal ini sumbu X itu adalah arah radialnya. Nah, kalau untuk kasus yang kita di sini itu berbeda. Jadi Anda istilahnya melingkapkan sebuah benda, dalam hal ini peluru gitu ya. Itu Anda putar gitu ya. Jadi secara vertikal. Nah, untuk kasus seperti ini itu bukan T-nya yang diuraikan tapi MD-nya. Karena kenapa? Kan ada arah radial. Arah radial itu yang ke sana gitu ya. Radial yang tangensial itu arahnya ke sana. Sehingga nanti jadi yang nanti diuraikan itulah MG-nya. Jadi MG dalam arah radial itu kan berarti sebentar ini MG cos theta kan yang ini, yang sumbu horizontalnya ya, betul. Sedangkan yang arah tangensialnya itu adalah arah tangensialnya itu adalah minus MG sin theta. Gitu. Oh baik Pak, makasih Pak. Ya. Oke. Jadi beda kasus beda penguraian. Ada lagi yang lain? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Jadi saya agak kurang jelas itu kenapa ada negatif MG sin theta, kenapa di negatif terus arah pulih itu gimana, Mas? Ya, perbedaannya kalau arah radial minus itu terkait dengan arah ya, arah radial. Kalau ini terkait dengan arah. Kalau yang ini sebenarnya nanti akan saya jelaskan tentang osilasi. Kenapa di sini minus? Gitu. Jadi ini terkait dengan arah pulih namanya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sebenarnya kalau paling mudah sih ini kalau kita melihatnya theta di sini kan kalau seperti ini kan berarti sebentar. Ini kuadran keberapa? Jadi sebenarnya begini, kalau kita pilih kuadran manapun sebenarnya
Ya, sebenarnya sih boleh aja kalau untuk gerak ini Anda ambil plus gitu ya. Tapi yang benarnya itu sebenarnya diambil minus. Terutama kalau misalkan dia gini, jadi bendanya itu tidak penuh bergerak seperti ini, tapi dia dari sini, kemudian dia ke sini, balik lagi gitu. Jadi gerak bolak-balik. Jadi makanya di sini harus ada tanda minus gitu. Tapi tanda minus di sini itu apa istilahnya, dia punya arti fisis khusus, yaitu arah pulih kita nyebutnya. Karena dia nanti terkait dengan osilasi. Itu aja sih. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tadi saya lupa. Oh ya, sekarang kita masih ini. Masih meninjau ini ada kasus yang menarik gitu ya. Jadi ini contoh berapa? 12 ya? 12. Ini ada katrol, itu massa M besar gitu ya. Ini dihubungkan oleh sebuah peluru yang massanya adalah M kecil gitu ya. Jadi ini kasar. Berarti ada mu S dengan mu K gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini. Jadi seperti ini tuh dia tuh diam. Kemudian saya memberi simpangan sejauh theta di sini. Jadi ke massa M di sini. Jadi pertanyaan itu adalah tentukan theta agar M besar tepat saat akan bergerak ketika M kecil berada di titik terendah. Nah, seperti itu tuh bisa nggak seperti itu? Coba Anda pikirkan. Tulisannya kebaca nggak ya? Baca mudah-mudahan nih. Nulis ini nggak terlalu bagus. Jadi tentukan besar simpangan intinya bahwa agar M besar itu tepat saat akan bergerak. Ketika M kecil berada pada titik terendah. Ini simpangan maksimum tentunya. Gimana tuh cara ngerjainnya?
pakai sentripetal, Pak. Ya, pakai sentripetal. Sebentar. Saya pikirkan dulu. Ini apa Jasel khawatir kalau pakai dinamika ini takutnya nggak bisa. Takutnya ini pakai ini apa namanya usaha dan energi. Sebentar. Iya sih, sekalinya harus pakai usaha dan energi kelihatannya. Iya, kayaknya harus pakai usaha dan energi kelihatannya. Nanti ini aja kita bahas pas sudah bahas ini energi deh kalau kayak gitu. Nanti dengan Pandi aja ada bahas bisa ya. Kalau kasus seperti ini. Berarti mesti cari contoh yang lain nih. Cari contoh yang lain. Pasti gerak melingkar yang paling umum itu yang ini sih. Gerak apa namanya? Apalagi ya? Contohnya Pak, permisi Pak. Nilai F sentripetal itu konstan atau gimana Pak? Enggak konstan dong. Nilai gaya sentripetal itu Anda lihat di sini itu tidak konstan ya. Tidak konstan. Omega ini tidak konstan. Coba aja Anda hitung misalkan untuk kalau di sini theta berarti kan nolnya pas di sini kan ya. Pada theta sama dengan 0. Ini kan 0 berarti A theta 0. Di sini 1 berarti kan percepatan sentripetalnya itu cuma minus T plus mg kalau di tetanya sama dengan 0. Ya. Nanti kalau tetanya di sini misalkan ini sudutnya berapa nih? 90 derajat katakanlah ya, 90 derajat. Berarti kan yang ini 0. Ini cuma ada T-nya saja. Yang di sini mencapai maksimum kan. Seperti itulah kurang lebih. Terus Baik, Pak. Apa? Halo? Ya, kenapa? Iya, sudah jelas, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Oh ya, saya lupa bilang sebagai tambahan aja. Jadi kalau titik nolnya di sini, itu berarti kalau di sini kan nanti sebelum titik nol ya. Ini jadi di kuadran keempat. Jadi walaupun di kuadran keempat ini kan cos theta kuadran 4 kan tetap positif. Sedangkan sin theta di kuadran keempat kan negatif, maka di sini juga ada negatif, itu juga bisa. Kenapa di sini ada negatifnya? Karena dia di kuadran keempat. Tapi kan kalau nanti dia di kuadran berikutnya kan ini tidak lagi negatif kan, bisa positif gitu. Tapi nilai minus ini tetap ada karena nanti terkait dengan masalah osilasi sebenarnya. Jadi makanya itu ada tanda minus. Oke, ada lagi yang lain? Itu cuma dari gambar aja. Permisi Pak, itu tadi maksudnya kok di kuadran 4 ya Pak? Ya kan nolnya kan di sini. Kan gini sebenarnya kalau misalkan jadi kalau di sini kan kuadran 1 theta itu mulai. Sedangkan kalau misalkan ini titik 0 kan berarti kalau yang di sini kan bisa berarti sebelum titik 0 yang merah ini. Jadi makanya kalau di sebelah, Anda kan orang teknik ya, kebayang lah ya kalau misalkan kuadrat itu saya putar. Jadi titik nolnya saya buat di sini. Berarti kan di sini theta. Berarti sebenarnya kalau di sini itu kan minus theta sebenarnya. Kebayang ya? Berarti penentuan kuadrannya berlawanan arah jarum jam, Pak? Kenapa? Maksudnya berlawanan arah jarum jam gimana? Misalnya kan theta 0 di bawah gitu kan, Pak. Berarti makin ke kanan, Iya, berlawanan jarum jam jadi kuadran kedua gitu, Pak. Ketiga dan seterusnya. Enggak, karena saya kan menghitungnya titik nolnya di sini. Kalau misalkan titik nolnya di sini kan masih beda. Maksud saya itu gini. Jadi kuadran itu yang apa
yang seperti ini itu, Anda harus kebayang ya, anak teknik. Ini kan 1, ini kan 0 kan ya, kuadrat sudut 0 kan ya, ini 4 kan. Ini nggak putar ke sini, jadi ini 4, kalau 0-nya di sini, ini 1, 2, 3. Jadi kalau gambar ini kan berarti di kuadrat 4. Ya, itu Anda pikirkan lah. Anda pikirkan. Oke, ada lagi nggak yang lain? Pertanyaan? Pak, izin memastikan, Pak. Ya. Ini gerakannya tuh berayun kan, Pak, bukan berputar penuh gitu dari titik Ya, ini 0 bisa kembali ke berputar titik 0. penuh, bisa bolak-balik. Oh, bisa Jadi bolak-balik gini, berayun gitu, Pak. ya, jadi gini, dia bisa berputar penuh ke sana, gitu. Atau dia tadi, misalnya dari theta ke sini sampai sini, terus balik lagi kan bisa. Oscilasi dengan sudut besar. Makanya tanda minus di sini penting, itu terkait dengan arah poli sebenarnya. Oke, baik, Pak. Ya. Jadi baik Anda gerakan penuh dengan gerakan yang bolak-balik itu ya sama aja, karena ini terkait dengan gerakan melingkar tidak gerakan gerak melingkar berubah tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Karena alfanya bergantung pada T. Jadi di tiap-tiap titik di lingkaran ini dia mempunyai percepatan berbeda. Kalau di titik ini kan dia 0. Dan nanti di titik ini dengan di puncaknya dia 0, yang tangensialnya. Tapi kan di titik ini enggak. Jadi Anda bisa lihat dari situ. Kan A theta di sini kan bergantung pada sin theta. Kadang 0, kadang enggak, kadang maksimum. Jadi AT-nya itu bergantung pada T. Ada lagi yang lain? Ada lagi nggak yang ini ya? Yang saya lagi mikir yang paling umum dari ini. Rasanya nggak ada grafik yang paling umum sebenarnya. Bapak mau nanya. Ya. Itu kan tadi kalau sesuai kuadran tuh 0 di bawah, terus kuadran 1 ada di kanan. Itu berarti maksudnya emang kalau ke kanan tuh harus positif gitu, terus ke kiri negatif, atau misalkan si bandulnya nanti gerak ke kiri jadi kuadran 1 di situ? Ini, atau itu bergantung pada Anda mengambil titik nolnya di mana. Kalau yang gambar yang ini kan saya ambil titik nolnya kan di sini. Jadi ketika dia itu diputar ke sini, ini kan 90, 180, 270, balik lagi kan. Nah sekarang saya ambil titik nolnya di sini kan berarti sebelum titik nol di sebelah kiri ini pasti koordinat 4. Di sebelah kanan koordinat 1. Karena kalau ambil titik nolnya di sini berarti beda lagi, nanti koordinat 1-nya pasti nanti di sini. Koordinat 4-nya di sini gitu. Jadi bergantung pada Anda ngambil titik nolnya kemana. Boleh ngambil yang boleh aja, nggak masalah. Jadi selalu kalau di sebelah kiri dari titik nol, ya nggak juga sih. Kalau untuk kasus ini, dalam hal ini ya dia negatif. Maksud saya di koordinat 4 gitu. Karena titik nolnya di bawah sini. Jadi ini Anda putar aja sebenarnya, putar titik nolnya ke bawah. Gitu. Cuma beda itu aja. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oh ya, mungkin saya cerita sedikit lagi ya. Jadi contoh lagi yang terakhir ya. Itu misalkan seperti ini. Ini contoh berapa ya? Contoh ini contoh ke-12 aja lah ya, contoh ke-12. Jadi sebenarnya kalau Anda naik mobil atau naik bis gitu ya, Anda belok gitu ya, atau istilahnya mengikuti lintasan lingkaran gitu ya. Anda kan namanya bis itu kan harus menjaga kecepatan supaya
apa namanya, supaya dia itu tidak terlempar keluar bis tersebut, atau juga tidak malah jadi ke bawah gitu ya. Nah itu sebenarnya yang mengimbangi itu adalah gaya gesek F di sini. Jadi ini Anda bayangkan Anda naik bis, belok, yang setimbang. Jadi artinya Anda tetap di garis tersebut, tidak masuk dan tidak keluar. Itu kan berarti Anda harus menjaga apa istilahnya? Menjaga kecepatan ya, kecepatan. Ya. Nah, jadi sebenarnya itu kan bisa kita lihat yang menjaga agar supaya kita tetap on the track ya, tidak keluar, itu sebenarnya gaya gesek di radialnya. Itu adalah gaya gesek ya, statis dalam hal ini, dan ini sama dengan massa total bis dengan Anda kali V kuadrat per R. R itu jarak lintasan yang mau Anda pertahankan terhadap pusat massa. Nah, karena, sorry ini ada minus di sini. Nah, karena MV kuadrat ini harus sama dengan R, jadi Anda minimal itu harus punya kecepatan, yang dia harus lebih kecil atau sama dengan S kali N. Dan S kali N di sini itu adalah M kali G. Gitu. Oke. Jadi ini gaya normal di sini. Ini tentunya MG. Gitu. Jadi makanya kecepatan minimal itu ada di situ. Jadi V kuadrat. Itu harus lebih kecil dari mu S kali G kali R. Jadi ini kecepatan yang harus Anda jaga agar supaya dia tidak terlempar keluar, gitu. Jadi, supaya tetap. Gitu. Oke, ini mungkin yang terakhir ya. Ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan. Ada pertanyaan nggak? Sebentar, saya ini K berapa sih? K21 ya? Iya, Pak. Jadi mulai minggu depan ada dengan Pak Andi ya, karena saya cuma intinya saya cuma pendamping sih. Ya walaupun saya memang dosen utama gitu ya. Jadi Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Sebentar, Kelihatannya sebentar dulu. Sekarang hari Kamis tanggal 16 ya. Oke. Pak. Ya, kenapa? Pertanyaannya? Mungkin ini agak telat saya ininya, tapi kelihatannya saya masih agak bias sama FS sama FH. Ini kan tadi yang pas bahas kecepatan konstan itu makanya yang Miyuka ya. Karena dia kinetis bergerak, terus yang ini juga ya, karena dia statis. awalnya bergerak, ya betul. Oh, maksudnya dilihat dari keadaan awalnya, Pak. Kalau keadaan awalnya bergerak, Iya. Jadi gini, kita melihat setimbang itu kan Kemortukum 1 Newton ya. Itu kan dia ada statis yang
istilahnya dia awalnya diam, maka akan cenderung diam. Kalau dia bergerak dengan kecepatan konstan, dia akan juga cenderung seperti itu. Nah, kalau misalkan kita narik sebuah gaya, sebuah benda nih, ya, terus kita pertahankan dia dengan kecepatan konstan, itu kan berarti dalam keadaan setimbang sebenarnya kan? Betul nggak? Ya memang keadaan setimbang itu paling susah itu kalau kita mempertahankan kecepatan itu konstan dibanding dengan diam. Jadi kita melihat ininya dari kondisi awalnya. Kalau kondisi awalnya statik ya maka dia statik Fs ya. Kalau dia itu awalnya bergerak dengan kecepatan konstan atau GLB, maka dia akan terus GLB gitu. Jadi makanya kita pakai friksi kinetis dalam hal ini. Nah, baik Pak. Terus kalau kan yang statis ini juga ada yang maksimal sama yang biasa gitu Pak. Saya juga Kalau masih agak kinetis bingung nggak Pak. ada. Enggak, Kalau saya masih kinetis agak nggak ada, bingung. itu cuma statik aja, kasus statik. Ya, iya, saya masih bingung statis maksimal tuh kapan dipakainya, terus yang Kalau statis biasa. maksimal itu adalah ketika Anda pakai seperti tadi nih. Anda awalnya diam. Anda terus perbesar gaya, itu ada suatu saat di mana benda tersebut tepat akan bergerak. Namanya dari diam ke bergerak kan dua kondisi yang berbeda kan? Betul? Iya, Pak. Ya, jadi makanya pakai Fs maksimal di sana. Kalau pada saat seperti itu. Tapi kalau dia itu bergerak terus gitu dengan kecepatan konstan, ya kalau mau berubahnya kan berarti harus ada rem. Ya tetap aja pakai Fs pakai F kinetis pada akhirnya juga. Karena dia ada perpindahan titik di sana. Jadi awalnya dilihat. Jadi kita menggunakan hukum Newton itu kita melihat awalnya dulu seperti apa. Kalau awalnya diam, berarti pakai statik. Kalau misalkan awalnya bergerak terus dengan kecepatan konstan ya, kalau bergerak ya berarti dia pakai kinetis gitu aja. Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, Anda presensi mandiri ya. Jadi ini saya batasi sampai jam 8.40. Jadi Anda cuma punya 10 menit untuk absen. Oke, silahkan. Jadi setelah itu nanti Anda tidak terhitung absen. Anda cuma punya 10 menit itu. Silahkan login di Six. Anda ini. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak, saya akhiri ya. Pak, mungkin sebagai kenang-kenangan bisa foto bareng gitu, Pak. Satu kelas, Pak. Ya, boleh aja sebentar. Sebentar nih saya stop record.